Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Bahrudin Shah. Saya adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti tingkat SMA yang ada di kota Palangkaraya. Saya adalah mahasiswa PPG Angkatan 3 IAIN Palangkaraya. Pada hari ini, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran dengan materi prinsip ekonomi Islam yang ada di kelas 11 semester 2 dan juga berlatar tempat di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Demikian perkenalan saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Salam. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kelihatannya ini sudah. Semangat. Semangat pagi. Pagi. Gimana kabarnya anak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah kabarnya baik semua nih. Kelihatannya cerah-cerah semua nih ya. Ya Pak. Iya. Ada yang sakit? Ya Ada, Pak. alhamdulillah. Ini ada kursi kosong nih. Kawannya kemana ya? Ada yang sakit Pak. Ada yang sakit, iya. Juga. Ada yang izin, ada yang sakit, ya, ada yang lomba. Ya mudah-mudahan yang sakit kita doakan supaya lekas sembuh. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama Islam supaya pembelajaran hari ini bisa terjalan dengan lancar. Bapak minta tolong kepada ketua kelas tinggi untuk memimpin kawannya membaca doa ya. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama Islam. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada saudara Diki sudah memimpin kawannya untuk memulai pembelajaran hari ini. Ini Bapak yang minta nih semangat kalian ya dia. Maka sudah siap? Siap. Siapa kita? SMA 2. Siapa kita? SMA 2. SMA 2. Maju bersama hebat semua. Jadi hari ini sudah semangat ya. Lalu Bapak mau absen. Adnan Fauzan, Hadir Pak. Diki, Hadir Pak. Bayu Atta Al-Gibari, Hadir Pak. Dede Zain. Hadir Pak. Ini ada dua orang nih yang tidak hadir. Sakit ya? Iya. Kan sudah dibilang Dede sakit ya. Jadi izin ya. Apakah kalian masih ingat pembelajaran yang minggu lalu? Masih. Masih ingat? Masih. Siapa yang masih ingat angkat tangan? Minggu lalu kita belajar tentang iman kepada Rasulullah. Iya, bagus. Iman kepada rasul-rasul Allah. Siapa yang masih ingat apa itu arti iman kepada Rasul Allah? Iman kepada Rasulullah adalah mempercayai bahwa Rasulullah itu adalah utusan Allah. Iya, mantap. Nah, sifat-sifat Rasul Allah itu ada berapa? Empat. Pertama, Sidik. Amanah. Tabligh. Fatonah. sidik apa tadi artinya? Tablik. Menyampaikan. Ya, masih ingat. Alhamdulillah pembelajaran hari ini bisa kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu masalah ekonomi Islam.
Sudah ada di slide kan? Hari ini kita membahas masalah ekonomi Islam atau prinsip ekonomi Islam, bisa disebut dengan muamalah. Sebelum mempelajarinya, inilah kompetensi dasar yang harus kalian penuhi. Yang pertama yaitu menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Yang kedua, bekerja sama dalam menegakkan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi sesuai dengan syariat Islam. Lalu telaah prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Yang terakhir yaitu mempresentasikan prinsip-prinsip dan praktek ekonomi dalam Islam. Nah, itu kompetensi yang harus kita penuhi. Lalu tujuan pembelajaran hari ini itu setelah memahami literasi dan mendengarkan penjelasan guru, peserta didik mampu menerapkan prinsip ekonomi dan muamalah sesuai dengan syariat Islam. Dengan tujuan pembelajaran tadi, di sini Bapak akan menggunakan model pembelajaran discovery learning supaya pemahaman kalian masalah prinsip ekonomi Islam atau muamalah bisa berjalan dengan lancar dan pemahaman kalian meningkat. Jadi, nah lihat, ini gambar apa? Orang jual beli. Sistem perekonomian. Sistem perekonomian. Nah, siapa yang tahu lagi masalah apa? Transaksi jual beli. Kan itu coba lihat, ada yang di mall, ada yang di online, ada yang di pasar kan, ada orang yang menyerahkan kunci. Yang itu kan ada yang meminjamkan uang. Nah, jadi pembahasan ini akan berkaitan erat dengan ekonomi Islam. Ya kan? Nah, ini adalah peta konsep yang harus dipelajari oleh peserta didik. Pengertian muamalah atau ekonomi Islam. Kira-kira siapa yang tahu arti dari prinsip ekonomi Islam atau ekonomi Islam? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Jadi yang dimaksud dengan muamalah tadi itu yaitu hal-hal termasuk urusan kemasyarakatan mengenai transaksi jual beli Islam. Iya, bagus. Hal-hal yang termasuk transaksi dalam Islam. Kira-kira apa transaksinya itu, siapa yang tahu? Ada utang piutang, jual beli, dan sewa menyewa. Iya, bagus. Jadi kata kau tadi kan ekonomi Islam itu ada sewa menyewa, jual beli, dan utang piutang. Sebenarnya banyak, tapi kita fokus 3 ini dulu ya. Jadi ekonomi Islam itu masalah transaksi yang terjadi di lingkungan kita ya. Kita sering kan bertransaksi? Sering ya? Sering lah. Untuk lebih jelasnya pembelajaran hari ini, lihat video yang Bapak tampilkan ya, diperhatikan baik-baik dan didengarkan. Jumpa kita semua channel Sinodal, channel pendidikan agama Islam. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 11, bab yang 10 tentang hidup berkah dengan ekonomi Islam. Pengertian ekonomi Islam. Ekonomi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan istilah al-muamalah al-maliyah, yaitu aturan-aturan tentang pergaulan dan perhubungan manusia mengenai dunia. Ekonomi Islam memiliki sifat dasar sebagai ekonomi robbani dan bisa lagi nih aku. Kamu sih datang apa terus? Yuk kita beli bakpaunya, Naomi. Kami jangan lupa tanya dulu ke mamangnya, halal nggak tuh bakpaunya? Iya. Mang, beli bakpaunya dong. Bakpaunya halal kan, Bang? Halal atuh, Cek. Tuh, lihat di gerobaknya Mamang. Ada
nonton video tadi kan? Nah itulah masalah prinsip ekonomi Islam atau ekonomi Islam juga disebut muamalah. Dari video tadi, siapa yang kira-kira yang memahami atau bisa memberikan penjelasan masalah yang ada di video tadi? Ya. Ekonomi Islam harus dilakukan oleh semua orang, terutama yang beragama Islam. Hal ini supaya kita sebagai hamba Allah terhindar dari hal-hal yang bisa merusak keimanan kita ketika bertransaksi di masyarakat. Di masyarakat sangat banyak transaksi yang kita lakukan dan kita harus bisa memilah-milah yang mana yang transaksi yang benar dan transaksi yang tidak benar. Terus ada lagi yang bisa menambahkan? Ya. Sebagai umat Islam, saya sangat setuju dengan penerapan transaksi ekonomi Islam. Hal ini juga melindungi kita dari murkanya Allah. Contohnya saja agar terhindar dari riba. Terus siapa lagi bisa menambahkan? Ekonomi Islam yang biasa terjadi dalam masyarakat itu ada 3 yang saya tahu. Yang pertama ada pinjam-minjam, yang kedua ada sewa-menyewa, dan yang ketiga ada jual-beli. Bagus. Ada lagi satu orang. Ya. Manfaat dari bertransaksi sesuai ajaran Islam itu menurut saya bahwa menghindarkan kita dari hal-hal yang tidak dihalalkan dan juga menghindarkan kita dari sifat riba yang seperti teman saya katakan barusan. Bagus. Jadi apa yang dikatakan kawan tadi benar, bagus pemahamannya setelah menonton video ini. Kenapa sampai bilang murka? Karena menghindari dari sifat yang namanya riba, yang menambah-nambah itu, kan itu tidak boleh. Nah jadi kalian Bapak perintahkan untuk lagi menyelesaikan sebuah masalah dan juga dibikin nanti peta konsepnya dengan kelompok masing-masing. Jadi Bapak pilih saja kelompoknya ya. Langsung dari ini kelompok 1, ini kelompok 2, dan ini kelompok 3. Nah, kalian kan sudah gabung nih dengan kelompok masing-masing. Jadi Bapak akan memberikan instruksi pengerjaannya, yaitu dengan membuat peta konsep yang sesuai dengan yang Bapak bagikan di grup ya. Ini untuk membuat peta konsepnya, tolong dikerjakan dan juga selesaikan masalah yang ada di kasus di grup itu ya. Dan ini tugasnya LKPD ini. Tolong diselesaikan ya. Itu ada masalah yang harus kalian selesaikan. Buka sumbernya yang ada di laptop atau di buku untuk mencari bahan. Ya, dipersilahkan untuk kelompok mengerjakan. Satu. Iya. Ada orang yang berutang. Sekarang ini ada peminjaman uang secara online dan akibat pihak-pihak yang dirugikan dengan hal tersebut. Yang awalnya pinjaman malah menjadi 4 sesuatu Yang ditransaksikan. Kalian sudah paham teman-teman?
ini kan peta konsep kan ada yang video yang Bapak bagi tadi kan, nah ini linknya, dan nanti kalian jelaskan permasalahan yang ada di video itu di depan ya. Ini kan video ini permasalahan yang secara jelas bagaimana solusinya. Karena COD itu kan sering terjadi di masyarakat. Kalau jadi kalian, menurut kalian COD itu kan bagaimana? Karena kan ada konsumen itu tidak yang mengambil barangnya langsung kan, gitu, malah marah-marah gitu. Jadi menurut kalian tuh bagaimana menyikapinya? Ya kan? Paham? Kan ada. Sudah paham kan tugasnya? Sudah, Pak. Jadi nanti ya ini disampaikan dulu, nanti dijelaskan masalah yang permasalahan yang ada di video itu ya. Karena kan ini kan kalian masalah tentang piutang. Jadi permasalahan yang dia jadi bilang masalah tentang piutang itu dijelaskan bagaimana solusinya menyikapi itu ya. Oh ya, mana kalian nanti disampaikan di kelas ya. Sudah paham kan tugasnya? Sudah paham. Jadi ini kan nanti peta konsep. Nanti kan ada dua tugas itu. Jadi yang video itu nanti hasilnya disampaikan juga di depan kelas ya. Kan video itu kan ada linknya sudah dibagikan dan juga di LKPD kan. Nanti masalah yang ini dikaitkan dengan video ya. Nah, paham? Bagus. Semangat ya. Sudah selesai? Sudah. Bagus. Siap untuk presentasi? Siap, Pak. Ya. Kita mulai dari kelompok berapa dulu? Satu ya? Sudah siap kelompok satu? Siap. Ya. Dipersilakan kelompok satu untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada syarat-syarat jual beli. Yang pertama ridho kedua pihak. Yang kedua pelaku diperbolehkan bertransaksi. Yang ketiga bukan barang haram. Yang keempat diizinkan dijual. Yang kelima bisa pindah kepemilikan. Yang keenam jelas tidak samar. Dan ketujuh harganya jelas. Sedangkan untuk rukun-rukunnya yaitu yang pertama adanya pembeli, yang kedua adanya penjual, yang ketiga adanya barang, dan yang keempat adanya ijab kabul. Oke, izinkan saya untuk menjawab kasus yang telah diberitakan oleh Bapak. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembeli dan penjual tidak menyepakati transaksi yang sudah disepakati secara online juga. Namun adanya syarat yang kita ketahui bahwa barang harus jelas dan samar, dan tidak samar itu bisa dikembalikan jika memenuhi syarat. Namun yang ada di video itu kita lihat bahwa ibu-ibu itu marah pada kurirnya. Nah, kalau kita bisa ambil pelajaran dari situ, kita tidak bisa memarahi jasa kurir itu. Namun kita bisa mengembalikan barang itu dengan alasan dan adab yang baik dan benar. Sekian, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Dewi Sunirawan, perwakilan dari kelompok 3 yang bertanya, bagaimana menurut kalian hukumnya berbelanja online tersebut? Padahal sistem COD itu juga berasal dari jual beli online. Oke, izinkan saya ingin menjawab pertanyaan kelompok 3. Untuk jawaban dari kami, jual beli online menurut hukum Islam adalah boleh sesama objek, semua objek atau barang yang dijual tidak haram dan tidak mengandung unsur riba, penipuan, dan perjudian, dan transaksi dilakukan sesuai syariat Islam. Terima kasih. Apakah ada yang bertanya lagi? Ya, tepuk tangan kelompok. Sudah kelompok 1? Iya, persilakan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf banyak kata yang mungkin salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada kelompok 1 yang sudah menyampaikan masalah jual beli. Kita lanjut ke kelompok 2
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 di sini kami membahas mengenai hutang piutang. Jadi di sini kami memaparkan 3 poin. Yang pertama ada pengertian hutang piutang, yang kedua ada rukun, dan yang ketiga ada syarat-syaratnya. Masuk yang pertama yaitu pengertian hutang piutang. Jadi transaksi hutang piutang merupakan pemberian hak kepemilikan uang atau benda pada orang lain untuk dimanfaatkan dengan perjanjian akan dikembalikan pada jangka waktu yang telah disepakati. Lalu yang kedua ada rukun. Rukun di sini ada 4. Yang pertama ada orang yang berutang, yang kedua ada orang yang memberi utang, yang ketiga ada barang atau harta yang diutangkan, dan yang keempat ada lafal akad. Lalu yang terakhir ada syarat. Yang pertama yaitu pihak yang melakukan transaksi harus berakal sehat, balik, dan juga merdeka. Lalu yang kedua, barang atau harta yang ditransaksikan bukan barang haram, dan yang terakhir ada lafal akad utang piutang harus jelas dan hendaknya ditulis. Demikian penjelasan mengenai utang piutang. Selanjutnya akan disampaikan oleh Raffi. Sebelumnya kita izin ke Bapak mengenai kasus yang Bapak kasih tadi, ada peminjaman uang secara online, tetapi banyak pihak-pihak yang dirugikan dengan hal tersebut. Yang awalnya peminjaman hanya 2,5 juta malah menjadi 40 juta dengan bunga yang sangat tinggi. Hal ini sangat mencemaskan masyarakat yang meminjam karena prosedurnya tidak sesuai dengan yang di awal peminjaman atau perjanjian. Menurut kami, solusi dari masalah tersebut, kita sebagai peminjam harus lebih bijak dalam menentukan peminjaman online mana yang terlegalisir oleh negara dan juga tidak memiliki bunga yang tinggi. Dan juga kita jangan sampai tergiur oleh kata-kata dari peminjaman online bahwa pencairan dana cepat yang membuat kita melakukan transaksi terus-menerus sehingga kita tidak tersadar bahwa bunga yang harus kita bayarkan itu jauh lebih tinggi daripada uang yang kita pinjamkan, yang membuat kita mendapatkan kerugian yang besar. Itu saja. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya dari perwakilan dari kelompok 1 ingin bertanya ke kelompok 2. Peminjaman online itu sering terjadi di mana-mana. Apabila banyak merugikan orang-orang, kenapa peminjaman online itu leluasa beredar di media sosial? Jadi menurut kalian bagaimana kita menyikapi dengan hal tersebut? Oke, baik. Sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwa kita sebagai peminjam harus bijak memilih pinjaman online yang akan kita pakai. Terus juga kenapa masih banyak peminjaman online beredar di masyarakat luas. Kita tidak bisa menyangkal bahwa peminjaman online ini sangat banyak di Indonesia. Banyak yang legal juga banyak yang ilegal. Justru kita sebagai peminjam harus jauh lebih bijak untuk memilih peminjaman online mana yang legal, yang tidak memiliki bunga yang tinggi, yang membuat kita tidak mengalami kerugian yang besar. Gimana? Baik, demikian tadi presentasi dari kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan kelompok 2. Terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah menyampaikan masalah utang piutang. Bagus tadi. Terima kasih ya. Jadi kita lanjut ke kelompok 3. Ya, kelompok 3 sudah siap? Pak, silakan. Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang kasus yang kami dapatkan dari video tersebut yang telah diberikan oleh Bapak. Di mana kasus tersebut yang pertama, ada seseorang yang menyewa barang dengan harga yang lebih murah, tetapi yang menyewa malah menyewakan lagi kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Bagaimana menurut kalian tentang hal tersebut apabila dikaitkan dengan prinsip ekonomi Islam? Dalam kasus ini jawabannya akan dijawab oleh saudara Diki. Baik, terima kasih pada saudara Adnan Fauzan. Izinkan saya menjawab kasus tersebut. Menurut prinsip ekonomi Islam, hal tersebut tidak diperbolehkan karena sudah terjadinya kesepakatan antara penyewa pertama dan orang penyewa pertama. Apabila hal tersebut dilakukan, maka melanggar kesepakatan yang dibuat pertama kali. Sekian, terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya dari Borneo, profil kelompok 2 ingin bertanya. Dalam sewa menyewa motor, kita kena biaya satu hari 100.000, tetapi kita memakainya hanya sampai siang atau setengah hari saja. Apakah kita bisa meminta kembalian sebesar 50.000 saja penyewa
kasih atas pertanyaan yang telah diberikan dari kelompok 2. Jadi dari pertanyaan tersebut jawabannya adalah tidak bisa, karena dalam sewa menyewa motor itu kan biaya satu harinya 100.000, dan dalam kesepakatan antara penyewa dan yang menyewakan adalah 100.000 per hari. Tok, itu aja. Jadi kalau misalkan satu hari dipakai setengah hari tetap dari 100.000, kecuali sebelumnya ada kesepakatan yang terjadi antara penyewa dan orang yang menyewakan bahwa kalau setengah hari bakal dapat kompensasi 50.000. Itu bisa saja terjadi. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah menyampaikan hasil diskusinya ya, bagus. Jadi Bapak ingin mendengar ini ya, kesimpulan dari masing-masing kelompok tentang apa yang kalian kerjakan tadi. Jadi Bapak menginginkan kesimpulannya secara ringkas saja untuk disampaikan kepada teman-teman ya. Mungkin kita mulai dari kelompok 1 di persilakan. Kesimpulannya adalah bahwa jual beli pasti terjadi di masyarakat, dan kita harus menyikapi jual beli ini dengan bijak dan tidak merugikan satu sama lain. Sudah? Ada yang bisa menambahkan? Cukup. Ya, kelompok 2. Dari pembahasan tadi dapat kami simpulkan bahwa utang piutang mempunyai rukun dan syarat yang harus ditempuh atau yang harus dipenuhi agar utang piutang tersebut sesuai dengan syariat agama Islam. Ada tambahan? Tidak. Terus kelompok 3. Baik, dari pembahasan yang kami bahas tadi, kesimpulannya adalah ijaroh adalah akad pemindahan kepemilikan atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri dengan barang yang disewakan dalam kondisi tidak rusak dan adanya ijab kabul atau kesepakatan antara penyewa dan orang yang menyewa. Sekian, terima kasih. Jadi kalian sudah paham tentang prinsip ekonomi Islam. Nah, kalian tadi menjelaskannya mantap, bagus, sudah berkelompok. Nah, dari pembahasan kita hari ini, kira-kira ada pertanyaan atau penjelasan yang belum jelas masalah prinsip ekonomi Islam ini? Ya. Baik, perkenalkan Mas Hendro Fauzia yang bertanya, apabila kita menyewa sebuah mobil dan terjadi kerusakan setelah menyewa, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan tersebut? Sekian, terima kasih. Sebelum Bapak yang menjawab, mungkin ada dari anak-anak yang bisa menjawab. Saya Pak. Jadi untuk kalau misal kerusakan itu misalnya dari yang penyewa, misalnya terjadi akinya nggak diisi atau apa, itu salah dari penyewanya, jadi itu tanggung jawab oleh yang menyewakannya. Terus jika dalam perjalanan yang menyewa ini terjadi bannya bocor, itu tanggung jawab dari yang menyewanya. Gimana? Nah, jadi ya terima kasih Mutia menjawab pertanyaan kawannya. Jadi benar apa yang katakan Mutia tadi, bahwa di situ kan ada dari dua pihak, ada dua pihak yang bertanggung jawab, ada yang dari penyewa, ada yang dari menyewakan. Dari penyewa itu apabila ada kelecehan atau bannya bocor kan, itu yang berhak membaikinya adalah penyewa. Yang memberi sewa itu kecuali akinya mungkin habis kan, atau pedal kopling juga sudah aus, itu kan dari yang menyewakan. Jadi kita yang sebagai penyewa ini harus menjaga barang tersebut dengan baik, jangan sampai ada lecet dan dikembalikan dengan kondisi yang utuh juga. Jadi paham? Paham? Yang bertanya? Ada lagi? Jadi hari ini sudah belajar ya masalah prinsip ekonomi Islam.
untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak akan menyimpulkan atau selain Bapak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ya. Prinsip ekonomi yang kita pelajari hari ini tentunya sangat melekat dalam kehidupan sehari-hari seperti utang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya lah. Tentunya kita sebagai umat muslim harus mengetahui dan mempelajari apa aja syarat yang harus kita penuhi dan apa saja rukun yang harus kita penuhi agar nantinya kita saat melaksanakan utang piutang, sewa menyewa, jual beli itu tidak menyebabkan atau tidak mengakibatkan riba yang menyebabkan kita mendapatkan dosa. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Bayu sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Jadi Bapak, sama saja kesimpulannya, tidak mau ulang lagi ya. Jadi apapun yang kita kerjakan itu sangat tergantung kita sendiri dalam kehidupan sehari-hari, dalam bertransaksi kepada orang lain, dalam bermuamalah. Nah, jadi yang hasil kelompok tadi bisa kalian tempel di depan kelas ya. Karena itu sebagai kesimpulan yang kalian bikin. Ya, ditempel silakan. Ya, dipersilakan. Nah, ini adalah hasil dari kalian dan juga bisa sebagai kesimpulan. Ini hasil kalian ya. Jadi Bapak menginginkan kalian memberikan nilai kepada kelompok lain tentang hasilnya hari ini ya. Ini ada kelompoknya. Berikan ke kelompok lain, jangan kelompok sendiri ya. Oh, satu-satu Pak. Ya, satu-satu. Siapa yang paling banyak itu nanti dapat hadiah. Silakan kelompok satu untuk memberikan nilai ke kelompok lain. Terserah kalian yang mana. Terserah memilih yang mana, apakah kelompok 2 atau 3, terserah. Terserah ya di mana. Atau ke kelompok 3 silakan. Ya, lanjut kelompok 2. Ya, kelompok 3 silakan. Ya, terima kasih kepada semua kelompok memberikan hasilnya ya. Itu kelompok 1 itu mendapatkan 4 ya, 5. Kelompok 2 5, kelompok 3 4. Berarti kelompok 1 dan 2 itu bagus. Yang berhak mendapatkan hadiah kelompok 1 dan kelompok 2. Yang perwakilan ya, perwakilan kelompok 1 kelompok 2 baju apa? Ya, kelompok 1 kelompok 2 maju. Tepuk tangan. Untuk mengetahui kemampuan kalian pada hari ini, buka HP-nya masing-masing. Isi pertanyaan yang ada di link itu ya. Isi ya. Bapak beri waktu 5 menit. Ya, sudah semua? Sudah. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita akhirnya pada hari ini berakhir. Ingat ya.
nanti hasilnya minggu depan Bapak sampaikan yang hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita baca doa yang akan dipimpin oleh Tukang Les. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa di mana? Doa selesai. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pembelajaran kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian di kehidupan nyata dan juga di kehidupan di sekolah. Apabila Bapak ada kesalahan, Bapak minta maaf. Mungkin dari tutur kata yang kurang berkenan, Bapak banyak minta halal, minta ridho. Kita akhiri pengucapan alhamdulillah.